ngambil air di dalam itu ada yang geblak gini. Bener. Oh, dipupuk gitu? Dipupuk gitu, Bang? Iya, dipupuk gitu. Saya sama Soleh. Saya sampai ketakutan. Nah, itu siapa? Saya nggak tahu itu. Dingin. Kayak es ya. Iya, Bang. Kayak es. Misalnya nih tak pegang. Ini nggak dingin kayak gitu. Cuma ini Kayak es. Kayak es. Kayak apa? Ambil di kulkas. iya, ambil di kopas ces gitu loh. Di freezer, Bang. Saya berat. Berat, Bang. Iya, saya berat. Coba cacat. Saya bener saya berat. Itu apa maksudnya kalau berat gitu, Bang? Mungkin kodamnya. Ada cahaya putih yang masuk. Siap, masuk. Cuman tanah ini udah kayak mau semacam kayak gempa, Gus. Goyang-goyang Iya, gitu. goyang. Terus sementara saya semedi, saya berdoa, belum selesai. Itu saya udah tutup. Saya tutup doa, saya berdiri karena saya ngelihat ada pancaran sinar itu di sini. Nah, pancaran sinar sini. Saya keluar, ininya muncul. Dari bawah, Iya, dari bawah tanah. Iya, dari bawah tanah semakin muncul gerakan tanah sekitar sini semakin kenceng, Masih Gus. kenceng. Semakin kenceng. Jadi munculnya hanya setitik ini. Yang sini masih ketanam. di Masih dalam ketanam tanah. terus. Iya, Terus? terus ini saya coba interaksi. Saya kabur. GSP Rono Rene get out. Itu. GSP Rono Rene Icut. Itu kan tadi ada patung, kita ke sana, kita bakas boleh? Iya, Ayo, boleh, Gus. ayo. Nah, yang ini patung kecil ini, Gus. Ini saya dapatnya dari situ juga. Nah, ini namanya Resi Kumbayani. Resi Kumbayani. Resi Agastya Kumbayani. Boleh saya pegang nih? Boleh. Dingin banget ini. Ya. Dingin banget, Bah. Coba Mbah rasakan. Jadi memang energinya ya? Kayak energinya memang adem, dingin. Kayak es ya. Iya, Mbak. Kayak es. Misalnya nih tak pegang. Ini nggak Iya. dingin kayak gitu. Cuma ini Ini kayak es. Kayak apa? Ambil di kulkas. iya, ambil di kopas ces itu loh. Terus gini. Di freezer, Mbah. Saya berat. Berat, Mbah. Iya, saya berat. Coba cacat. Saya bener saya berat. Itu apa maksudnya kalau berat gitu, Mbah? Mungkin kodamnya. Ya mungkin dari auranya aja, Gus. Dari auranya aja. Jadi ini hanya sebagai gambaran beliau. Jadi inilah wujud yang aslinya saya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang lain ngomong atau bicara, saya ketemu sama eyangnya perwujudan seperti ini, mungkin itu hanyalah sebuah halusinasi. Halusinasi. Jadi perwujudannya memang seperti ini karena memang dia adalah seorang resi. Itu kan bukan penemuan. Kalau ini kan penemuan nih. Ya. Katanya kan jatuh sendiri ketika Ya. situ ritual. Ya, Bener. ya, benar. Di mana itu posisinya? Posisinya juga di situ, Gus. Cuman saya di sebelah yang ujung sana, Terus? yang pojok. Oh, tiba-tiba Tiba-tiba pas saya posisi bersilo seperti ini, kitanya sedang baca-baca wirid, dibaca itu dari atas tuh trap, semacam warnanya itu warna hijau biru itu loh, Gus. Saya sendiri juga waktu itu nggak terlalu apa sih itu nggak terlalu Cuman, ngeh lah. Apa iya, itu? nggak terlalu nggak. Jadi jatuhnya pas jatuh itu muter, Gus. Tanah ini semuanya getar, Gus. Oh. Kayak semacam kayak mau gempa itu loh, Gus. Getar
getar, getar. Saya enggak tahu itu ada semacam kayak sinar warnanya putih, betul-betul putih, Gus. Itu masuk pas di luar, tapi di luar. Nah, saya waktu itu saya nggak ngeh ini apa, saya cuman gini aja. Soalnya itu memang getar, Gus. Pas saya udah selesai, belum selesai semuanya sih. Saya potong, saya berdiri, saya lihat, ternyata sinar itu masuknya ke ini. Jadi ini itu dalam keadaan terpendam, Gus. Tadinya terpendam, terus semakin getarnya semakin kencang, ininya muncul. Oh, gitu. Dari dalam tanah ininya muncul, tapi semuanya tadinya nggak muncul semua. Yang sini masih kependem. Ya, Ini. ketanam ya. Iya, masih ketanam di tanah itu masih ketanam. Muncul di makam itu. Malah di luarnya, Gus. Oh, di luar. Di luar, di sini ya, di luar. Oke, gini aja deh, Mas. Oke, biar pemirsa itu pada ngeh ini lokasinya apa, ceritanya gampang gitu. Ya. Coba tunjukin, mohon maaf ya. Oh, iya, Ayo, ayo, coba ayo. Nah, ini aja cerita ini para GSP ini. Penasaran ini. Soalnya biar ngeh ceritanya. Nah, di mana lokasinya waktu itu? Waktu itu munculnya di sini, Gus. Sini. Nah, persis ini. Oh. Persis. Lah pas sampean Di sini. semedinya di mana semedinya? Saya semedinya di sini, Gus. Saya di sini, di sini. posisi saya di sini, tapi ada cahaya putih yang masuk. Oh. Sebab masuk, Nah. cuman tanah ini udah kayak mau semacam kayak gempa, Gus. Goyang-goyang Iya, itu. goyang. Terus? Sementara saya semedi, saya berdoa, belum selesai. Itu saya udah tutup, saya tutup doa, saya berdiri. Karena saya ngelihat ada pancaran sinar itu di sini. Nah, pancaran sinar sini. Itu, mohon maaf ini saya enggak keluar ya. Saya keluar, ininya muncul dari bawah, iya, dari bawah tanah. Iya, dari bawah tanah. Semakin muncul, gerakan tanah sekitar sini semakin kenceng, Masih Gus. kenceng. Semakin kenceng. Jadi munculnya hanya setitik ini. Yang sini masih ketanam Masih di dalam ketanam tanah. terus. Ya, Nah, terus ini saya coba interaksi, saya cabut. Saya cabut, baru setelah itu getaran itu berkurang. Makin lama berhenti. Udah itu, cuman saya bersemedi lagi, terus saya pulang. Habis itu kalau enggak salah itu harinya itu Pak, malam Jumat Pahing. Jumat Pahing saya dapatnya Jumat Pahing, terus setelah Jumat Pahingnya lagi saya mencoba ke sini untuk mencari penjelasan. Baru saya dikasih tahu bahwa beliau adalah Resi Agastya Kumbayani. Siapa beliau? Resi ini sebenarnya bukan duduk di sini, tapi dia ada di daerah Banjar, Gus. Banjarnegara. Di Gunung Banjarnegara. Itu. Terus kenapa ini muncul di sini terus sampai yang dapat? Ya muncul. Kenapa kok beliau sampai muncul di sini? Mungkin diamanahkan ke saya. Itu sampai sekarang pun saya belum ini, Gus. Belum tahu penjelasannya kenapa yang dari arah kulon kok malah munculnya di sini. Cuman saya dikasih petunjuk bahwa dari eyangnya bahwa ini masih ada aliran atau alurnya masih berhubungan dengan makom Sambernyawa. Dinamakan Pangeran Sambernyawa itu apa? Kalau sebenarnya Sambernyawa itu nama pasukan dulu, Gus. Nama pasukan. Jadi dijuluki Sambernyawa. Kalau sebenarnya beliau adalah Raden Mas Said. Raden Mas Said. Dari terah kerajaan? Dari Majapahit juga. Majapahit. Iya, Majapahit juga. Oke, kita ke sana lagi ketemu Mbah Bujel. Ayo, monggo. Iya. Subhanallah. Tambah sore nih, tambah energinya nambah lagi kekuatan kita ini untuk semangat mengeksplor daripada kejadian-kejadian masa lalu, terutama Pangeran Sambernyawa. Mbah, ini fenomena apa nih, Mbah Bujel nih?
ada penemuan beberapa pusaka di lokasi ini, Ya, Mbah. sebenarnya saya kan penduduk sini ya. Nggih. Cuma yang buka kuncinya kan Mas Tuji. Mas Tuji. Jadi sebenarnya saya sendiri jadi penduduk sini itu terus terang lebih serem di sini. Iya. Saya sendiri takut kalau sendirian. Bener Gus. Iya. Saya takut. Bener. Karena Memang pernah ada sosok apa yang mungkin kalau malam kalau saya mau masuk sini, waduh angin. wah, akhirnya kenceng gitu, Mbah. Kenceng. Bener. Berarti benar yang disampaikan tadi Mas Tuh tadi Kadang-kadang kan di pikiran, ini apa gitu. Pak, kadang-kadang punya rasa takut sendiri. Iya, Saya mundur lagi. manusiawi lah, Mbah, ya gitu. dah. Mundur lagi. Padahal sampean itu yang memelihara daripada petilasan atau makom siapa, Mbah? Kiai Nujum. Kiai Nujum. Karena saya bener gini, saya pernah ngantar orang, tapi saya nggak lewat sama Pak Tuji. Karena tak dibel HP-nya nggak aktif. Terus Saya sudah di si kerso, ya kan? Bener, saya ngambil air di dalam itu ada yang geblak gini. Bener. Saya sampai dipupuk gitu? ketakutan, bener. Dipupuk gitu, Mbah. Iya, dipupuk. Saya sampai nolih. Saya sampai ketakutan. Nah, itu siapa? Saya nggak tahu itu. Bener, Gus. Jam berapa itu? Itu kira-kira jam masih kasih setengah 12 kok. Malam apa siang? Malam. Oh, malam. Iya. Jam 11 malam. Ya itu udah malam lah, Mbak. Iya. Kasih gimana kasih? Saya kasih jam 7. Pakai apa tuh? Aqua. Ambil airnya. Tiba-tiba ada yang geblek gini. Tapi enggak ada orangnya, cuma saya kaget. Nah, oke. Kalau masalah penemuan ini, menurut Mbah gimana itu? Memang benar di sini itu gudangnya pusaka atau ada bahasa apa sampai menjelaskan, Mbah? Kalau menurut saya itu bener-bener. Kalau di sini itu bener-bener sakral, ada gudangnya juga. Masalah benda-benda alam itu. Subhanallah. Kalau Mas Tuji ada pesan-pesan pada para ISP ini, Mas? Oh ya. Ya kalau saya hanya sebatas misalnya kayak semacam kunci ya, Pak Kuncen lah. Saya hanya berpesan saja kepada saudara-saudara saya yang dimanapun berada lah, kalau kita berziarah atau nyekar di tempatnya para leluhur, itu kita berdoa dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Kita menyatukan diri kita aja, kita berdoa, memohon, meminta tetap sama yang kuasa. Jangan meminta kepada para leluhur-leluhur yang ada di tempat yang kita ziarahi. Jadi kita mendoakan saja, kita hanya mengingat perjuangan-perjuangan beliau. Karena apa? Karena tanpa beliau, tanpa leluhur-leluhur kita itu, mungkin kita itu tidak akan bisa sampai seperti sekarang ini. Gitu aja. Jadi kita hanya menghormati, kita mendoakan sebagaimana mereka telah menghidupi kita hingga kita sampai pada saat sekarang ini. Gitu aja. Perjuangan tanpa pamrih yang dilakukan beliau-beliau leluhur-leluhur kita. Subhanallah. Para GSP, berziarah ada dua, ya. Yang pertama berziarah kepada orang yang sudah meninggal, kita mendoakan. Dan yang kedua berziarah kepada orang yang masih hidup, kita mohon didoakan. Intinya kuncinya cuma itu. Kalau sampai sebagai juru kunci atau Pak Kuncen tadi bisa membuka ya dimensi lain seperti itu. Dan kuncinya kehidupan untuk berziarah ya ada dua tadi. Berziarah kepada yang sudah meninggal, kita mendoakan. Dan yang kedua berziarah kepada yang masih hidup, kita mohon didoakan. Subhanallah. Oke, Mas Tuji, Mbah Bujel, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Kalau ingin berziarah di Pangeran Sambernyowo,
berziarah di sini. Ditunggu kerabat-kerabat kita di sini, terutama yang juru kunci Pakuncen Mas Tuji. Dan kalau berziarah kepada Yang lucu. Mbah Nujum Mojopahit, ini beliau sebagai Pakuncen atau juru kuncinya, gitu, Mbah. Ya. Sambil ketawa ini, soalnya asik lihat mbahnya itu lucu ya. Subhanallah. Oke, terima kasih Ya. Mas Tuji, terima kasih Mbak Bujel, Mudah-mudahan sehat diberi semuanya, amin. Kesehatan. Amin, 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 amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Inilah sedikit cerita di Temanggung, Jawa Tengah yang tidak kalah menariknya. Pusaka adalah ageman para leluhur yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga dari kebudayaan itu sendiri. Tapi hati-hati ketika pusaka itu menjadikan diri kita, hati kita, kolbu kita sebagai kekuatan yang sangat luar biasa yang akhirnya menduakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang salah. Nah, itu yang syirik, itu yang musyrik. Hati-hati. Kita lestarikan saja dan kita jaga sebagai budaya leluhur. Oke, para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP